فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين, Azza wa Jalla, kita akan kembali mengkaji kajian dari kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wa Fiqh wa Aqidah. Pondasi-pondasi dasar yang bermanfaat dalam pengesahan Allah, pemahaman ibadah serta ideologi. Sebuah karya tulis milik Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan dari pertemuan terakhir yang kita ambil pada poin yang ke-42 berkaitan dengan syarat diterimanya amalan. Beberapa telah kita kaji, kita baca dan sama-sama kita simak bahwasanya amalan yang dilakukan oleh pelaku amalan tidak serta-merta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan terpenuhi 3 syarat. Dan 3 syarat tersebut adalah yang pertama, beragama Islam, artinya non-muslim tidak diterima amalan mereka. Yang kedua adalah ikhlas, kemudian yang ketiga disusul dengan al-mutaba'ah, yakni mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, langsung kita kaji pada poin selanjutnya. Kita baca kata Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, sang penulis As-Salis wal Arba'un, poin yang ke-43. Nah, poin yang ke-43. Kata beliau, fa'idha qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, kam anwa'u tawassulil masyru'. Apabila dikatakan kepada engkau, berapakah macam pendekatan diri yang disyariatkan. Tawassul artinya pendekatan diri. Nah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita pelajari karena beliau akan jelaskan kepada kita di antara tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan. Agar supaya kita mengetahui bahwasanya di sana juga ternyata ada tawassul yang tidak diperbolehkan. Baik itu dengan kategori yang terlarang, haram, atau sampai pada tingkatan bid'ah, bahkan kesyirikan. Setelah kita membaca tentang yang masyru' ini, dari situ kita akan ketahui bahwasanya ada juga yang terlarang yang kita akan jelaskan nantinya. Jadi kita baca. Bunyi pertanyaannya, kam anwa'u tawassulun masyru', berapakah jenis pendekatan diri yang diperbolehkan, yang disyariatkan? Faqul salasatu anwa'in, maka katakanlah, maka jawablah, ada 3 macam pendekatan diri yang dibolehkan. Yang diperbolehkan ada 3. Boleh akan terangkan secara terperinci satu persatu. Al-awwal, yang pertama, at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi. Yang pertama adalah pendekatan diri kepada Allah, yang tawassul kepada Allah dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Artinya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hajat dan kebutuhan kita dan mengedepankan penyebutan nama Allah dan sifatnya sebagai bentuk memuji. Nah, kita bacakan dulu dalilnya, kemudian kita terangkan di antara trik atau tips yang terangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang trik agar dikabulkan atau diterima doa dan permintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ini, tawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalilnya, wa dalilu qaulullahi ta'ala, lunasan hukumnya adalah perkataan Allah yang maha tinggi. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Nah, surat potongan ayat dari surat Al-A'raf, kata Allah yang artinya,
dan milik Allah lah nama-nama yang baik, maka serulah dia dengannya. Serulah Allah dengannya. Berdoalah kepada Allah dengan perantara nama tersebut. Nah, di sini dianjurkan bahwa ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari permintaan kita duniawiyah, hajat dan kebutuhan kita duniawiyah. Nah, boleh dengan perantara menyebutkan nama dan sifat Allah sebagai bentuk pujian kepada Allah. Dari berikutnya, wa qauluhu ta'ala, batasan hukumnya berikutnya dari perkataan Allah yang Maha Tinggi, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Paling pertama tadi di atas nama, kalau ini adalah sifat. Masukkanlah aku, kata seorang hamba, kepada Allah Subhanahu wa taala, bi rahmatika, ke dalam kasih sayang engkau, fi ibadika sholihin. Nah, di antara golongan hamba-hamba engkau yang saleh. Hamba ini berdoa kepada Allah dengan perantara sifat Allah berupa rahmat. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nah, di sana masih banyak dalil yang lainnya, baik itu dari Al-Quran serta hadis yang menerangkan bahwasanya bolehnya bertawassul, yakni pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, di sana ada trik yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa adab-adab berdoa, etika berdoa agar supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa macam. Karena mungkin kita sendiri rasakan secara individu pribadi, kita merasakan bahwa terkadang kita berdoa ternyata belum tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja etika kita salah, adab kita keliru, cara dan metode kita belum sempurna. Nah, yang teradab dan etika berdoa paling pertama adalah ini dia, memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang kita minta kepadanya. Nah, jangankan pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang sangat senang untuk dipuji, hamba pun demikian. Makhluk di kalangan makhluk, kalau kita ingin meminta sesuatu kepada dia yang kita dahulukan dengan memuji dia sangat senang, menyanjung dia, memuji dia. Nah, orang tersebut merasa tersanjung dan terpuji. Akhirnya dia pun senang dengan kita yang memuji dia. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala, apalagi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha senang dipuji. Nah, Allah senang untuk dipuji, disanjung. Nah, jadi pertama-tama adalah kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan seluruh nama dan sifat-sifatnya sebagai bentuk pujian. Nah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, nah, kita lanjut dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok makhluk yang dengan perantara dia kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan yang kedua setelah memuji Allah Subhanahu wa taala setinggi mungkin, setelah itu kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu tidak langsung serta-merta kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahapan ketiga adalah kita merendah diri di hadapannya dengan menyebut bahwasanya kita adalah hamba yang mungkin penuh dengan dosa, kesalahan, kekeliruan, hamba yang lemah yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabb engkau dengan tadarru', merendah diri, khufiyah, sembunyi-sembunyi. Artinya tidak perlu ditampakkan kepada orang lain. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan atau melampaui batas. Syahidnya di sini adalah khufiyah, tadarru'an wa khufiyah, merendah diri. Sebelum kita minta, kita ungkapkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah hamba yang rendah. Menyebutkan dosa, mengakui kesalahan, pengakuan tentang bertobat dari kesalahan tersebut. Barulah pada tahap keempat kita menyebutkan hajat dan kebutuhan kita dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini trik dan tips yang telah diamalkan oleh para pendahulu kita seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berdasarkan dalil-dalil yang datang. Silahkan dicoba. Mungkin selama ini kita berdoa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mungkin kebutuhan kita tersebut mendesak, sangat butuh untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah
trik dan tips ini. Nah, kita ulangi sekali lagi sebagai faedah bahwasanya trik agar diterima dan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, paling pertama memuji Allah setinggi mungkin karena dia adalah zat yang pantas untuk dipuji serta senang untuk dipuji. Yang kedua, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, merendah diri, mengakui kesalahan, menyebutkan dosa dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya baru meminta hajat dan kebutuhan kita sebagai seorang hamba. Baik, kita beralih ke tawassul yang kedua. Pendekatan diri yang kedua. Asani, kata Syekh Yahya, tawassulul abdi ila Allah Ta'ala bi'amalihi shalih. Nah, pendekatan diri seorang hamba kepada Allah yang maha tinggi dengan amalan soleh. Artinya apa? Dia berdoa kepada Allah, namun dia menyebutkan bahwasanya dia punya amalan soleh, amalan yang dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam amalan tersebut dia sebutkan di sungguh, ya Allah, aku yang berdoa kepada Engkau dengan perantara amalan solehku ini, kabulkanlah permintaanku. Ada dalilnya di bawah, kita akan baca. Nah, bentuk minta kepada Allah dengan perantara amalan soleh adalah sebenarnya meminta kepada Allah kebutuhan dia, hajat dia. Nah, hajat ukhrawi ataupun dunia dia, baik itu permasalahan yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat. Dan dia punya amalan soleh, dia persembahkan amalan soleh tersebut kepada Allah. Nah, kemudian dia minta. Nah, yang di sini dianjurkan untuk perbanyak amalan soleh, karena bisa jadi amalan soleh tersebutlah yang menyebabkan doa dan permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dasar hukumnya, wa dalilu qaulullahi ta'ala, dan dasar hukumnya adalah perkataan Allah yang maha tinggi, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nah, potongan ayat dari surat Al-Imran, kata Allah, orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, ampunilah dosa-dosa kami, peliharalah kami dari siksa neraka. Dua hal yang diminta, diampuni dosanya, diselamatkan dari siksa neraka, dan dia kedepankan amalan soleh dia, apa itu? Keimanan. Innana amanna, wahai Rabb, sungguh kami telah beriman. Nah, iman adalah amalan soleh. Iman adalah amalan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala. Selalu telah menyebut bahwa dia punya amalan soleh berupa keimanan, barulah dia minta. Nah, barulah dia minta. Baik, ini termasuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan. Nah, wa qauluhu, dan dasar berikutnya adalah Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Potongan ayat kali ini dari surat Al-Imran masih sama dengan di atas. Hanya saja yang lebih mengena dari sisi bahwasanya dia menyebutkan dua amalan soleh dia dari satu permintaan yang dia inginkan. Kalau yang di atas, dia minta dua permintaan dari satu amalan soleh. Kali ini lebih besar, dua amalan soleh dari satu permintaan. Dan cara kita baca ayatnya, yang artinya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Rabb kami telah beriman dengan apa yang Kau turunkan, serta kami mengikuti Rasul yang sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan beriman kepada apa yang Allah turunkan, kemudian amalan soleh yang kedua adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia minta apa yang ingin dia minta, faktubna ma'asy syahidin. Tulislah kami, tetapkanlah kami, catatlah kami. Nah, bersama orang-orang yang syahid. Dan syahid adalah kematian dalam keadaan membela agama Allah Subhanahu wa taala, kematian di sabilillah. Nah, dan ini merupakan amalan kebaikan, dan dia minta dengan perantara amal kebaikan yang lainnya, yakni beriman kepada apa yang Allah turunkan serta mengikuti Rasul. Baik, itu termasuk landasan hukum yang kuat bahwasanya bolehnya atau disyariatkannya seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari hajat insaniyahnya dia, baik itu dunia ataupun akhirat, dengan perantara amalan soleh. Nah, dalil yang berikutnya kali datang dari hadis sebagai dalil yang ketiga setelah dua ayat yang beliau kemukakan di depan. Kata Syekh Yahya, wa minas sunnati haditsus salatati alladziina tabaqat 'alaihim sakhratun fasaddat 'alaihim al-ghur fatawassala kullu wahid minhum bi khalisi 'amalihi, muttafaqun 'alaihi min hadithi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, kali datang dari sunnah, yakni sebuah hadis tentang tiga orang yang terperangkap di dalam goa karena batu yang menggelinding dari puncak gunung sampai menutupi pintu goa, dan mereka berada dalam goa.
Akhirnya masing-masing di antara mereka bertawassul, yakni melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh mereka. Hadisnya dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Selengkapnya hadis tersebut bahwasanya pernah 3 orang melakukan perjalanan, 3 orang pemuda melakukan perjalanan. Mereka terdesak untuk masuk ke dalam sebuah gua di lereng gunung dikarenakan hujan yang deras. Akhirnya mereka berteduh. Tiba-tiba terdengar suara batu besar menggelinding dari puncak gunung sampai jatuh menutupi pintu atau mulut gua di lereng gunung. Akhirnya mereka terperangkap di dalam. Mereka tidak bisa keluar. Batu besar menutupi mulut gua tersebut. Akhirnya salah-salah antara mereka mengatakan bahwasanya tidaklah kita bisa keluar dari masalah ini kecuali bila kita berdoa kepada Allah dengan perantara amalan soleh yang pernah kita perbuat. Salah seorang antara mereka mengatakan, dalam bentuk berdoa kepada Allah dengan amalan soleh bahwasanya, wahai Allah, dahulunya aku punya kedua orang tua yang sudah tua renta, dan aku tidak mendahului diriku serta keluarga aku lebih daripada mereka berdua. Aku berprofesi sebagai tukang perah susu. Akhirnya aku pun bertekad bulat untuk keluar mencari perahan susu perahan. Kemudian aku tidak akan memberikan kepada keluargaku atau diriku sendiri kecuali setelah kedua orang tuaku tersebut minum. Pulang di sore hari akhirnya dia membawa susu perahan tersebut dan mendapati kedua orang tuanya sudah tidur. Sedangkan anak-anak dia yang masih kecil butuh dengan meminum susu perahan tersebut. Hanya saja dia khawatir untuk memberikan. Dia telah bertekad untuk tidak memberikan kepada anak-anaknya atau dirinya sendiri sebelum kedua orang tuanya meminumnya. Namun karena tidur dia pun segan untuk membangunkan. Akhirnya dia membiarkan anaknya tersebut menangis. Sampai di pagi hari keesokan harinya barulah kedua orang tuanya tersebut bangun dari tidur mereka, kemudian diberikan susu perahan tersebut. Setelah kenyang kedua orang tuanya barulah diberikan kepada anak-anaknya yang semenjak tadi malam sudah menangis. Akhirnya mengatakan, ya Allah, aku melakukan hal tersebut demi kedua orang tua aku. Seandainya aku melakukan hal tersebut karena Engkau lillahi ta'ala, maka keluarkanlah kami dari masalah ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bukakan batu yang menutupi pintu gua tersebut sedikit demi sedikit. Hanya saja mereka belum bisa keluar. Telah masuk sedikit cahaya. Kemudian orang kedua mengatakan bahwasanya, ya Allah, dahulunya aku punya semacam saudara sepupu perempuan. Aku sangat berhasrat dengan dia. Akhirnya aku mengiming-imingkan dia untuk memberikan semacam harta berupa emas. Kemudian aku merayu dia untuk melakukan perbuatan kekejian. Aku ingin meniduri dia. Akhirnya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia pun teringat bahwasanya perbuatan tersebut tidak boleh. Akhirnya dia pergi meninggalkan wanita tersebut, sepupunya dia sendiri, dalam keadaan dia sudah memberikan apa yang dia ingin berikan berupa perhiasan emas. Akhirnya mengatakan bahwasanya, Allah, seandainya aku meninggalkan perbuatan dosa tersebut karena Engkau, karena Allah, ini termasuk amalan soleh, meninggalkan dosa karena Allah Subhanahu wa taala, maka bukakanlah pintu gua yang kami sedang terperangkap di dalamnya. Akhirnya terbuka sedikit demi sedikit. Hanya mereka belum bisa untuk keluar. Kemudian orang yang ketiga di antara orang yang juga terperangkap di dalam situ, dia mengatakan, dahulunya aku menyewa beberapa orang untuk satu pekerjaan. Lalu aku menjadikan untuk memberikan upah dari pekerjaan tersebut. Akhirnya setelah selesai dari pekerjaan, semua pekerja aku memberikan upah, dia hanya ada seorang yang dia tidak mengambil upahnya, dia kemudian dia pergi. Dia pergi meninggalkan upah dia tersebut. Aku terbetik dalam hati bahwasanya upah ini aku tidak akan pakai, pergunakan untuk diri pribadiku. Aku beli dari upah orang tersebut, aku kembangkan menjadi harta yang lebih banyak. Aku berikan hewan ternak berupa sapi, onta, dan juga kambing. Akhirnya olahan dari ternak, sapi, kambing, dan onta tersebut menjadi banyak, memenuhi lembah dari lembah yang digunakan untuk peternakan hewan ternak tersebut.
Akhirnya ketika orang yang memiliki upah tersebut datang meminta upahnya dia, aku katakan itu seluruh apa yang ada di lembah tersebut, hewan ternak adalah milik engkau. Nah, maka dia pun mengambil seluruh hewan ternak dan dia tak meninggalkan seekor pun. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya aku melakukan hal tersebut karena engkau ikhlas lillahi ta'ala, bukakanlah kami dari apa yang sedang kami terperangkap di dalamnya. Akhirnya pintu goa yang tadinya tertutup oleh batu besar akhirnya terbuka sedikit demi sedikit, akhirnya mereka pun bisa keluar. Ini kisah selengkapnya dari hadis yang bercerita kepada kita di sini, bahwasanya ada sebuah hadis datang 3 orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan pendekatan diri dengan amalan soleh. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, sebagai motivasi kepada kita setelah membaca hadisnya secara lengkap, di sini bahwasanya hendaknya kita berantusias serta bersemangat untuk selalu mengamalkan amalan, dan jangan lupa hendaknya amalan tersebut soleh. Karena bisa jadi kita terhimpit, terjepit dengan satu kesulitan kehidupan yang bisa jadi amalan soleh yang kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala tersebut bisa sebagai pembuka jalan keluar dalam kehimpitan atau kesulitan kehidupan yang sedang kita alami. Seperti apa yang barusan kita baca tentang kisahnya. Nah, kita baca yang ketiga kali ini. Yang beliau janjikan kepada kita bahwasanya ada 3 jenis pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan. 2 tadi kita baca, yang terakhir kata beliau at-tsalis, yang ketiga at-tawassul bi du'a'ir rajulis salih. Pendekatan diri kepada Allah dengan perantara doa orang soleh. Nah, orang soleh ini bisa berupa alim ulama atau ahli ibadah. Nah, alim ulama yang kita kategorikan adalah orang yang pintar dalam ilmu agama, atau ahli ibadah yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hajat, kita punya kebutuhan, setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak dikabulkan. Nah, kita minta kepada orang tersebut, soleh tersebut, baik itu ahli ibadah atau alim ulama, wahai fulan, doakan kepada aku sedang sakit. Nah, sudah lama tak kunjung datang penyembuhan, berdoa kepada Allah untuk penyembuhanku. Nah, dan hal ini boleh kita baca dalilnya. Wa dalilu hadithu Anasin bin Malik radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu ja'ahu ar-rajul faqala ya Rasulullah sakhital matar fad'u Allah ay yasqiyana fada'a famutirna. Nah, kita artikan kata sang penulis bahwasanya ladasan hukum adalah sebuah hadis datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Dan Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah berkhutbah, tiba-tiba datang seseorang dan dia berkata, ini di tengah khutbah Jumat. Orang tersebut tiba-tiba masuk dari pintu masjid kemudian memutuskan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, wahai Rasulullah, terjadi musim kemarau. Hujan lama tak kunjung datang. Dalam sebagian riwayat, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qati'atis subul, wahai Rasulullah, hewan-hewan ternak hampir punah, tanaman dan tumbuhan sudah mengering. Fada Allah ayasqiyana, doalah kepada Allah agar menghujani kami, menurunkan hujan kepada kami. Fada apa mutirna, akhirnya beliau pun berdoa kepada Allah dan mereka pun dihujani. Nah, bisa saja orang tersebut langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada penghalang antara setiap orang dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa jadi mungkin kita ada penghalang. Nah, atau kita sudah berusaha, Allah Subhanahu belum kabulkan. Dan amalan seperti ini menunjukkan tentang orang yang kita minta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara, dan menunjukkan bahwasanya orang tersebut memiliki kelebihan dan keutamaan serta kemuliaan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang lainnya. Menunjukkan bahwasanya orang tersebut mulia, dan ini pun boleh berdasarkan dalil yang ada di depan kita ini. Nah, kita anggap bahwasanya dia adalah orang soleh, ahli ibadah atau alim ulama yang mana telah kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari penyakit, musibah, malapetaka, bencana yang telah kita cari jalan keluarnya, mentok tidak ketemu. Kemudian telah berusaha juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak kunjung juga datang yang namanya solusi atau penyembuhan. Kita minta dengan perantara orang soleh. Nah, karena posisi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena amalan soleh mereka, keimanan dan ketakwaan mereka serta tingkatan keislaman mereka yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala mungkin lebih daripada yang lainnya, dengan sebab itulah Allah bisa mengabulkan. Nah, yang belum tentu Allah kabulkan kepada orang-orang yang lainnya.
Nah, barakallahu fikum jami'an, kesimpulan dari apa yang barusan kita baca pada pertemuan kita di sore hari ini tentang ada pendekatan diri yang diperbolehkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan perantara amalan soleh. Nah, yang berikutnya adalah dengan perantara doa orang soleh, baik itu alim ulama ataupun ahli ibadah. Nah, sebelum kita tutup, bahwasanya inilah yang diperbolehkan. Tawassul jenis inilah yang diperbolehkan. Selain daripada ini, entah itu tawassul yang tidak boleh dari sisi haram ataupun bid'ah, atau bahkan terjerumus ke dalam kesyirikan, seperti meminta doa kepada orang soleh, namun orang soleh tersebut sudah meninggal, artinya meminta perantara kepada penghuni kuburan wali fulan, dan ini termasuk tawassul yang dilarang dalam kategori syirik. Ataupun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara orang soleh hanya saja tidak hadir di depan kita. Mungkin orang tersebut tinggal di belahan bumi yang lainnya, kemudian kita berdoa di doa goib, wahai fulan. Dan kita meyakini bahwasanya orang tersebut mendengar, padahal dia tidak mendengar. Dan ini pun termasuk perkara yang bid'ah. Perkara yang bid'ah. Yang pertama lebih bahaya karena syirik, meminta kepada orang yang sudah mati. Kali ini bisa jadi kategorinya adalah bid'ah karena dia tidak mendengar meskipun dia sudah hidup. Maksud kami meskipun dia masih hidup, hanya saja dia tidak mendengar doa kita. Ini termasuk kategori dari tawassul yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini sempat kita ambil pada pertemuan kita di sore hari ini. Wallahu a'lam. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.